Petir Tiongkok menantang juara tinju Kamboja. Siapa yang akan menang? Ada pemain sisi biru. Fasokun. Mari kita bertepuk tangan selanjutnya. Ada pemain sisi merah. Penjaga gawang. Blue Fang memilih Heva Suokun. Dia berusia 20 tahun. Dia berasal dari Kamboja. Tinggi 169 cm. Catatan profesional. 65 pertempuran. 52 kemenangan. Lawan 25 ko. Pemain sisi merah Wanggar. Dia berusia 20 tahun. Dari Cina. Tinggi 176 cm. Catatan profesional. 32 pertempuran. 28 kemenangan. Lawan ko 7 kali. Wasit untuk pertandingan ini adalah Pang Hong Tao. Ini adalah perlombaan 65 kg. Kedua belah pihak datang dengan sangat cepat. Bagaimana dengan pemain Kamboja ini? Pada dasarnya dari menahan hingga bertarung, tipikal masih Thailand. Di mana penjaga gawang, saya bisa melihat sedikit, berlatih sanda. Langkah ini naik. Sepertinya sedikit lebih cepat, kecepatan serangan balik dan serangan balik. Semuanya sangat mirip dengan gaya sanda. Jadi juara tinju Kamboja ini sangat solid. Jangan terburu-buru. Datang dan gunakan beberapa sapuan kaki rendah yang cepat dan akurat berturut-turut. Tekan ini. Di paha guard Wang. Dalam hal bentuk tubuh, Wang Guard sedikit lebih kuat. Jadi tinjunya memiliki keunggulan yang lebih besar. Relatif terhadap kecepatan, petinju Kamboja ini, petinju persegi biru ini, masih lebih kuat. Penjaga Wang dibandingkan. Gerakan kecepatan lebih fleksibel, dan Anda melihat postur tubuhnya. Melakukan beberapa sepanjang waktu. Beberapa gerakan mirip dengan boxing Shake. Ini membuatnya lebih mudah untuk masuk sendiri, dan mudah untuk mengguncang lawan. Berikan lawan ilusi penilaian. Anda lihat kami melihat dua orang berdiri, lihat kaki dua orang. Area kontak dengan cincin. Anda menemukan bahwa penjaga gawang lebih dari kaki depan, dalam cincin kontak, dan pemain Kamboja ini, sepertinya lebih praktis. Namun, meskipun dia berdiri di atas kakinya relatif kokoh, tapi kecepatan gerakan menghindar masih sangat cepat. Hanya satu yang berada di tali. Seorang penjaga gawang memaksanya ke tali. Itu dapat dengan cepat dipindahkan ke kiri dan ke kanan untuk berubah. Wang Guard melihatnya dari beberapa tindakan. Koneksi keseluruhan relatif lancar. Pada gilirannya, itu adalah hukum Suokun, inisiasi satu tindakan sendiri, peluncuran pukulan rendah tunggal, dan sangat cepat. Jadi kita harus melihat kedua belah pihak berhadapan. Pada akhirnya, kombinasi koheren Anda bagus. Atau apakah gerakan tunggal saya lebih efektif? Saya pikir ini adalah pemain biru di Fasokun Blue, masih menggoda, belum benar-benar bermain, tidak ada kekuatan. Saya pikir dia harus berada di babak kedua. Di babak ketiga, mungkin benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Dia seharusnya masih dalam tahap mencari tahu. Lihat yang baru saja, salah satu tangan sebelumnya. Serangan balik dengan flat hook forehand. Kesadaran itu sangat akurat, kesadaran sangat baik. Bagaimana dengan game pertama? Kedua belah pihak pada dasarnya masih menjadi satu. Godaan ritme. Dan ini sebenarnya Anda lihat, Fasokun baru berusia 20 tahun. Meskipun dia terlihat lebih cemas. Tapi mari kita bertarung. Itu terlihat sangat mirip dengannya. Sangat stabil dan tidak terburu-buru. Kepalan tangan dan kaki yang tiba-tiba sangat kuat. Tidak ada pratindakan besar. Itu bisa dimulai langsung. Aksinya tajam.
Penjaga wang relatif lebih tebal. Maka kombinasinya juga sangat bagus. Kecepatan serangannya juga relatif cepat. Apakah Fasokun dapat menggunakan frekuensi ofensif ini? Bisa bangun. Benar saja, sapuan rendah membuka jalan. Sapu rendah untuk membuka jalan lalu kembali ke bawah. Ketika pihak lain mengejar Anda, kait tangan depan akan segera membawa Anda melawan atau bertahan melawan Anda. Ini sebenarnya terkadang bermain game. Ini seperti perkelahian. Ini sebenarnya taktik. Aku akan memasang jebakan untukmu. Aku menggesek kakiku rendah dan menyerangmu. Anda harus melawan. Anda melawan balik. Saya berjalan mundur. Segera bergerak maju. Ya. Wang Weiwei ketagihan dengan tangan depan. Tekan ini. Dahi Fasokun. Anda melihat ini. Ini, tangan depan penjaga Wang ini datar. Sepertinya mendesis. Momentum ofensif relatif kuat. Kamboja adalah pemain dalam hal gaya teknis. Ini pada dasarnya Muay Thai. Sepertinya tidak ada perbedaan besar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang Jepang atau orang Eropa. Orang Amerika berlatih Muay Thai. Ini sudah menjadi gaya yang berbeda. Dari sini mungkin lebih dekat ke Thailand. Pertarungan pada dasarnya adalah seperti apa orang Thailand. Anda lihat termasuk bingkai termasuk pusat gravitasi. Dalam hal tinju, Kamboja dan Thailand pada dasarnya adalah spesies yang sama. Gaya bertarungnya sangat mirip. Menyaksikan adegan itu, penjaga Wang selalu melakukan gerakan menghindar semacam ini. Eva Suokun itu pada dasarnya sangat tenang. Kanan. Ini sangat berduri. Berbalik dan ayunkan kaki Anda. Sekarang sulit untuk memiliki ayunan kaki yang efektif setelah berputar, seperti ketika Raja Sanda saat itu. Yang ini memiliki beberapa putaran dan ayunan kaki. Dia menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama, karena kata-kata ofensif dan defensif semacam ini pada mesin gelombang bebas. Pertahanannya ketat, tidak terbuka dan tertutup seperti Sanda. Pertahanan kepala tidak bengkok seperti sekarang. Penjepit begitu kencang. Jadi kesalahan pertahanan semacam ini dalam aksi relatif kurang. Anda tahu, bahkan di babak kedua, kami memasuki babak kedua. Metode ini memang jauh lebih aksi. Tapi dia masih lebih berhati-hati. Dan metode ofensif masih mengandalkan satu sapuan rendah belakang. Tambahkan tinju ayunan tangan depan. Secara relatif, masih gaya tradisional Muay Thai ini. Tidak ada perubahan besar, tapi efeknya tidak buruk. Saya pikir ini masih terjadi. Pendahulu Wanggar, suara berputar. Dengan suara angin, ikuti, pintu wajah ini diputar. Dan saat ini, tradisional. Beginilah cara para pejuang Thailand bertahan. Dagu ini naik, setelah disentuh. Ini berbahaya. Ritme ofensif Wanggar. Game kedua serangan jelas dipercepat. Dan cara menyerang jelas lebih kaya dari game pertama. Dan garis pemogokan sedikit lebih banyak. Baiklah, bagaimana dengan game ketiga? Di babak ketiga, kedua pria itu bermain persahabatan terlebih dahulu. Ini berantakan, atau penjaga Wang memiliki pukulan. Itu mengenai kepala Fasokun ini dengan sangat jelas. Sekarang kita menemukan, atlet Sanda ini berubah menjadi pemain ini. Setelah para pemain di timur ini mengikuti, lahir sebagai pemain Thailand. Terutama pemain Thailand di Asia. Itu adalah begitu Anda menyatukan tinju Anda. Ini pada dasarnya masih merupakan keuntungan mutlak. Kanan. Ini masuk ke babak ketiga. Saatnya memulai metode ini. Seharusnya ada lebih banyak serangan utama ini. Jika tidak, dua putaran pertama ini adalah self-one. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Harus dikatakan, di babak ketiga. Jika Anda tidak bertarung dengan baik,
Anda tidak akan memiliki kesempatan. Di mana penjaga gawang? Dalam hal metode ofensif, kami mengatakan game kedua. Sejak muncul, ada banyak cara untuk melakukannya. Kemudian ritme ofensif rusak. Anda melihat game ketiga. Dia akan berada pada kecepatan ini. Realitas dan realitas. Ada sedikit lebih banyak transformasi. Saya hanya menggunakan tangan depan saya. Saya terus bergoyang dan tiba-tiba masuk. Biarkan lawan merenungkan. Saya akan keluar. Tiba-tiba itu solid. Tak satu pun dari mereka yang salah. Dari mata. Saat ini, Eva Suokun juga cemas. Tentang mobilisasi tempat kejadian. Penjaga gawang masih tampil sedikit lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk jumlah serangan ini. Bagaimana menurut Anda? Guard Wang mungkin melawan 2 kali. Jumlah serangan juga lebih banyak untuk Wang Guard. Wang Guard juga lambat. Langkah kecil dan langkah kecil ke depan. Gunakan menghindar tubuh sambil mendorong ke depan. Tapi kecepatan gerakan Fa Sokun ini masih cukup cepat. Sejauh ini, semua klik adalah klik. Ketika Fa Sokun mundur, pukulan belakang ini cukup akurat. Tarik di tengah. Segera setelah kaki belakang mengenai, segera keluar. Pengaturan taktis pengawal Wang. Saya pikir itu masih belum cukup sadar. Itu memang menekan lawan. Menekan ke depan. Tapi ini, tidak ada pukulan berat yang efektif. Itu tidak cukup dipadatkan. Dan lawan dengan jelas merasakan penindakannya. Kemudian bergerak ke kiri dan ke kanan. Lampu kilat kiri juga cukup cepat. Dan dalam proses mundur, Fa Sokun terkadang memainkan backhand untuk menghadapi serangan. Sangat akurat dan ayunan tangan depan ini cepat. Sekarang kita benar-benar mengetahuinya. Ini lebih banyak petarung Muay Thai. Setelah keluar untuk memainkan aturan pertarungan gratis, kita perlu beradaptasi dengan lebih baik dengan aturan pertarungan bebas ini. Karena bagaimanapun, ketika saya biasa bertarung Muay Thai, itu adalah kepalan tangan, tendangan, siku dan lutut. Ada lingkaran dan bungkus dalam. Dan ketika aturan pertarungan bebas diubah, tidak ada bagian seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan mengumumkan hasil akhir pertandingan ini. Hakim nomor 1 adalah 30-27. Hakim nomor 2 30-27. Hakim nomor 3 30-27. Hasil akhir dimenangkan oleh tim merah.